Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan paket dan switching. Nah, jaringan paket switching itu merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Eh, Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman datanya. Maksudnya, data tidak terkirim melalui satu jalur khusus, tetapi dikirimkan secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi yang tidak begitu padat. Teknik switching itu ada teknik paket switching itu ada dua, ada teknik diagram dan teknik virtual circuit. Teknik diagram itu sendiri yaitu mengirim paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data yang lain. Jadi setiap paket data itu akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini juga memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang sangat fleksibel, dan meski paket data yang diterima juga secara random, acak gitu ya, atau biasa dibilang itu tidak berurutan, stasiun penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Tetapi teknik ini memiliki kelemahan yang dimana paket dapat menghilang saat proses pengirimannya. Nah, teknik yang kedua itu yaitu virtual circuit. Nah, teknik virtual circuit itu sendiri memiliki rute khusus di antara satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket setelah membangun rute khusus tersebut. Stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkannya kembali koneksi gitu. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label pada jalur yang ingin dilewatinya. Keuntungan paket switching itu ada banyak ya. Jadi proses pengirimannya yang diutamakan, jalur komunikasi yang lebih efisien, mengatasi masalah data rate yang berbeda di antara dua jenis jaringan yang berbeda-beda gitu ya. Dan juga meski jaringannya padat, tapi paket tersebut tetap diterima. Lalu jaringan dapat menolak untuk permintaan koneksi tambahan hingga beban pada jaringan itu berkurang. Tiap paket telah dibekali informasi tujuan sehingga dapat mengirimkan beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu cepat. Memungkinkan adanya pendeteksian perbaikan kesalahan ya, diagnosa gagalan gitu, dan pengecekan pesan dan lainnya. Kehadirannya itu sendiri sangat membantu bagi pengguna yang ingin mengirimkan paket data ke tujuan dengan jarak yang jauh, dan bisa digunakannya menjadi lebih cepat dan efisiensi waktu. Nah, di sini juga ada sedikit tambahan ya tentang switching. Jadi secara umum itu ya, switching itu adalah melakukan sesuatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon dari satu yang hingga ke lainnya, sehingga keduanya itu dapat berbicara satu sama lain. Bisa dibilang secara umumnya juga dapat dikategorikan ke dalam bagian yang melaksanakan salah satu fungsinya, signaling, kontrol dan penyambungan gitu ya. Oke, jaringan telepon terdiri dari banyak titik penyambungan sehingga tiap telepon dalam jaringan dapat saling dihubungkan melalui junction atau trunk. Jadi hubungan antara operator disebut junction. Jadi dibilang seperti yang tadi ya, teknik switching entah itu internet atau yang ada di telepon itu sebenarnya juga dua juga ya, sama juga yang tadi, yang circuit switch sama yang paket switch. Lalu jaringan
Nah, alatnya yang digunakan untuk mengalihkan jaringan tadi atau switching jaringan tadi itu namanya switch. Nah, alat itu sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk di alat telekomunikasi saja, tapi digunakan pada setiap komputer yang bisa dibilang untuk memudahkan penggunanya dalam menggunakan internet. Ada sedikit tambahan ya tentang multiplexing. Nah, multiplexing itu sendiri itu yaitu sebuah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu transmisi, di mana perangkat tersebut yang melakukan multiplexing disebut multiplexer, atau yang bisa disebut juga transceiver. Teknik multiplexing itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada dengan cara menata tiap informasi suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa dengan menempatkan satu alokasi frekuensi yang sebesar 4 kHz. Teknik ini dinamakan frekuensi division multiplexing atau FDM ya. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 1990 ya maksudnya ya, pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan yang digital. Lalu yang kedua, multiplexingnya dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Teknik ini dinamakan time division multiplexing ya, atau TDM. Tiap pelanggan akan diberi jatah waktu tertentu sedemikian rupa sehingga informasi percakapannya bisa dikirim melalui saluran secara bersamaan. Tanpa disadari pelanggan sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Nah, lalu yang terakhir itu ada menggunakan saluran kabel optik yang disebut wavelength division multiplexing WDM, yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar, di mana sinar tersebut dengan lambda yang tertentu mewakili salah satu sumber informasi yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke materi 9 ya, yaitu materi ke-10 maksudnya, alur sinyal dalam sentral. Sekian, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi ya tentang materi yang sebelumnya. Yang di sini tentang materi ke-10 yaitu alur sinyal dalam sentral. Nah, alur sinyal dalam sentral itu sendiri sebenarnya itu kalau bisa dibilang itu seperti kayak signaling atau pensinyalan. Jadi dalam telekomunikasi itu signaling itu yaitu menggunakan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Kalau bisa dibilang juga merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan pengendalian sirkuit telekomunikasi dengan jaringan yang berlawanan dengan peraturan sirkuit secara manual oleh pengguna atau administratornya. Contohnya itu mengirimkan sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk menginformasikan pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Nah, klasifikasinya itu ada terbagi beberapa macam ya. Ada pensinyalan in band dan out of band, lalu pensinyalan garis versus register, pensinyalan saluran versus saluran umum, sama pensinyalan paksa, lalu bersama yang pensinyalan pelanggan versus trunk. Jadi kalau bisa dibilang lumayan banyak sih kalau klasifikasinya ini, ada sekitar 5 gitu kan. Jadi kalau yang sudah bilang itu ya, contohnya itu kayak jika panggilan itu berasal dari A menuju B, maka forward signalingnya mengalir dari
dari mengalir dari telepon A menuju sentral telepon B. Telepon A menuju sentral telepon B ya, tempat B berada, sedangkan reverse signalnya adalah yang sebaliknya itu. Jadi pembawa sinyalnya itu ada terdiri dari tiga, itu ada physical circuit, yaitu sirkuit yang dimana tidak ada transformasi frekuensi percakapan pada sinyal yang melewatinya. Lalu ada non physical, yaitu kalau bisa dibilang tuh yang non fisik ya, jadi yang bisa dibilang tuh sirkuit dimana transformasi frekuensi percakapan ke frekuensi yang lebih tinggi FDM, atau yang dalam bentuk digitalnya TDM. Lalu ada signaling network, jaringan khusus yang membawa informasi signaling. Nah, tipe-tipe signaling itu ada 5. Ada sinyal DC, yaitu sinyal direct current untuk on off bulb ya. Lalu yang AC itu sinyal arus bolak-balik untuk sinyal drain yang biasa yang kayak di HP itu. Lalu ada tone, sinyal yang berfrekuensi tentu baik dalam frekuensi speech ataupun di luar frekuensi speech, yang bisa dibilang kayak tadi itu inband signal maupun outband signal gitu. Lalu ada MFC, multi frekuensi coding, signaling dengan menggunakan kombinasi beberapa frekuensi, contohnya DTMF. Kalau bisa dibilang itu DTMF itu sistem itu adalah suatu sistem pensinyalan register in-band ya, dengan yang terkait dengan saluran yang bisa dibilang tuh yang tidak bisa dipaksakan. Lalu itu yang digital signaling dengan menggunakan per bit digital. Nah, lalu itu kan signaling itu juga terdapat pada telepon analog ya, yang bisa dibilang tuh terdengar pada saat melakukan panggilan telepon selain sinyal suara saja, dan itu pun terbagi 3, yaitu signaling supervisory, yaitu signaling agar sentral telepon dapat mengetahui keadaan telepon aktif atau tidak aktifnya. Sinyalnya itu adalah sinyal on off bulb. Signaling addressing itu signal yang melakukan pengalamatan telepon yang dipanggil. Signalnya itu adalah berbentuk pulsa atau DTMF. Lalu signaling call progress, yaitu signal yang terdengar saat proses pemanggilan itu sedang berlangsung. Mungkin saya dibilang sekian saja dari saya untuk yang ke-10 ini. Mungkin nanti kita akan lanjut yang ke materi 11 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi materinya, yaitu materi ke-11 tentang Next Generation Network atau NGN. Jadi pada pengertiannya, NGN itu adalah bisa dibilang itu suatu perubahan arsitektur utama dalam inti telekomunikasi dan jaringan akses. Di balik NGN itu bahwa satu jaringan mengangkut semua informasi dan semua layanan, termasuk suara, data, dan segala macam media seperti video maupun dokumen, dengan mengekapsulasinya ke dalam paket IP yang mirip dengan yang digunakan di internet. NGN sendiri itu pada umumnya dibangun di sekitaran protokol internet. Oleh karena itu istilah IP ya, kalau nggak salah itu ya pokoknya dalam istilah all IP juga terkadang digunakan untuk menggambarkan transformasi jaringan yang sebelumnya berpusat pada telepon ke NGN. NGN itu sendiri juga suatu konsep yang berbeda dari future internet, yang lebih fokus pada evolusi internet dalam hal keragaman dan interaksi layanan yang ditawarkan. Pengenalannya ya, ini pengenalan singkatnya. Jadi menurut ITUT definisinya itu yaitu jaringan berbasis paket yang menyediakan layanan termasuk layanan
telekomunikasi dan mampu menggunakan beberapa broadband, teknologi transportasi yang mendukung kualitas layanan, dan di mana fungsi terkait layanan independen tersebut transportasi yang mendasarinya. Teknologi ini terkait menawarkan akses yang tak terbatas atau unlimited ya oleh penggunanya ke penyedia layanan yang berbeda-beda. Ini mendukung mobilitas umum yang akan memungkinkan penyedia layanan yang konsisten dan ada di mana-mana kepada penggunanya. Dari perspektif praktiknya, NGN itu meliputi 3 perubahan arsitektur utama yang dilihat sebagai berikut. Itu kalau dalam jaringan inti, NGN menyiratkan konsolidasi beberapa jaringan transportasi yang khusus atau yang overlay ya, yang masing-masing dibangun secara historis untuk layanan berbeda dalam suatu jaringan transportasi inti. Ini menyiratkan antara lain migrasi udara dan dari arsitektur sirkuit switch ke VoIP, dan juga migrasi layanan lama seperti X25 frame relay, yang bisa dibilang tuh yang migrasi komersial langganan ke layanan baru seperti IPVPN, atau migrasi teknis yang meniru layanan pendahulunya atau pewarisnya di NGN. Dalam jaringan akses kabel, NGN menyiratkan migrasi dalam sistem ganda suara warisan di sebelah pengaturan XDSL di pulsa lokal di pengaturan terkonvergensi, di mana DSLAM mengintegrasikan port suara ke atau VoIP ya, sehingga memungkinkan untuk menghapus infrastruktur pengalihan suara dari pertukarannya. Dalam akses kabel konvergensi, NGN menyiratkan migrasi suara laju bit konstan ke standar kabel lab, paket kabel ya, yang menyediakan layanan VoIP dan SIP. Kedua layanan menggunakan DOCSIS sebagai lapisan pengantar kabel. Dalam NGN ada pemisahan yang lebih jelas antara bagian transportasi, konektivitas jaringan, dan layanan yang berjalan di atas transportasi, yang berarti bahwa kapanpun penyedia ingin mengakses layanan baru, mereka dapat melakukan dengan mendefinisikan secara langsung lapisan layanan tanpa mempertimbangkan lapisan transport, yaitu layanan yang tidak bergantung pada detail transport. Semakin banyak aplikasi termasuk suara cenderung independen dari jaringan akses, yang bisa dibilang di layering jaringan dan aplikasi, dan akan lebih banyak berada di perangkat pengguna akhir seperti telepon, TV maupun decoder. Jadi untuk implementasinya sendiri itu sudah dipakai di beberapa negara yang ada di Eropa ya, seperti di Inggris, di Belanda, Bulgaria, Jerman, ke Kanada, bahkan sampai ke Cina sekalipun. Mungkin sekian saja yang dari materi ke-11 ini. Lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kita akan lanjut ke materi ke-12 ya, yaitu tentang VoIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya materi ke-12 tentang VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Nah, apa sih VoIP itu? Nah, VoIP itu ya bisa dari ya singkatannya tadi, itu panjangannya tadi yaitu Voice over Internet Protocol, dan kalau bisa dibilang pengertiannya itu yaitu suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suatu jarak jauh melalui media jaringan baik intranet maupun internet. Nah, data suara itu bisa diubah-ubah melalui kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang dikirimkan melalui paket-paket data dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Nah, dalam bahasa yang sederhananya itu VoIP itu suatu teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan intranet ataupun internet.
Nah, teknologi yang dikembangkannya memungkinkan untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat teleponnya. Teknologi VoIP sendiri menjadi dasar dari NGN yang sebelumnya tadi kita bahas ya di materi 11 tadi ya, NGN tadi itu, maupun jaringan seluler 4G yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Teknik VoIP itu diadopsi oleh amatiran radio yang menggunakan internet sebagai relay jarak jauhnya yang dikenal sebagai EQSO. Nah, dalam komunikasi VoIP ini, pemakai atau penggunanya itu melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan teleponnya. VoIP itu sendiri juga dikenal disebut IP telepon. Nah, diartikan sebagai sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirim data-data paket suatu suara dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu kan, dengan menggunakan perantara protokol IP yang bisa dibilang tuh protokol internet gitu kan. Dengan kata lain bahwa teknologi ini mampu melewatkan lalu lintas suara yang berbentuk paket melalui jaringan melalui lokal maupun global yang berbasis paket switch network. Protokol penunjang VoIP itu ada tiga, terbagi menjadi tiga ya, diantaranya itu ada TCP/IP, yang bisa dibilang singkatannya itu Transfer Control Protocol. Nah, TCP itu yaitu sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasinya diperlukan agar komputer terjadi kesepakatan antara tata cara pengiriman dan penerimaan data sehingga dapat dikirim dan diterima dengan baik dan benar. Nah, yang kedua itu SIP, Session Invitation Protocol, yang bisa dibilang itu suatu protokol sinyalisasi pada layar aplikasi yang berfungsi untuk memodifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa penggunanya. Sementara sesi multimedianya itu yaitu pertukaran data antara pengguna yang biasa meliputi suara, video, maupun teks. Nah, yang ketiganya itu ada H323. VoIP itu dapat berkomunikasi dengan sistem lain pada beroperasi di jaringan paket switch. Agar bisa berkomunikasi maksudnya ya, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel atau satu sama lain ya. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut ITUT adalah itu tadi H323. Standarisasinya itu terdiri dari beberapa komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan yang berbasis paket. Contohnya itu Internet Packet Exchange yang biasa disingkat IPX maksudnya ya. Nah, jadi ada contoh-contoh aplikasi yang menggunakan sistem VoIP itu sendiri. Dan berikut ini ada yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada Skype. Saat ini aplikasinya itu digunakan oleh banyak kalangan masyarakat ya. Yang bisa dibilang itu software aplikasi komunikasi suara yang berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype gitu, dan juga menggunakan protokol HTTP yang biasa disingkat itu Hypertext Transfer Protocol untuk saling berkomunikasi. Yang kedua itu ada NetMeeting itu dikembangkan oleh Microsoft ya. Yang saya dibilang tuh aplikasi pendukung VoIP dan juga video conference yang lagi viral pada saat ini kan. Dan itu menggunakan protokol H323 untuk video dan audio conference-nya. NetMeeting ini memerlukan registrasi berupa username dan password agar bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi itu tadi ya. Dan kelebihan dan kelemahannya menggunakan VoIP itu, kalau kelebihannya itu biayanya lebih rendah untuk sambungan jarak jauhnya, memanfaatkan jaringan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi dengan suara dan video, lalu bandwidth yang lebih kecil dibanding dengan telepon, memungkinkan untuk disambungkan dengan telepon, juga bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Lalu kekurangannya itu tadi terkadang kualitas suaranya tidak begitu jernih, dan juga mengalami sedikit jeda atau delay dalam berkomunikasi. Lalu ada regulasi pemerintah yang dimana ada pembatasan penggunaan VoIP untuk dihubungkan dengan telepon dan
peralatannya serta biaya perawatannya juga yang dibilang begitu mahal ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi 13 ya, tentang sistem komunikasi satelit. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan lagi materi ke-13 ya, tentang tadi sistem komunikasi satelit. Nah, jadi untuk komunikasi satelit sendiri itu yaitu salah satu cara berkomunikasi dengan menggunakan ya satelit sebagai komponen utamanya. Dalam sistem komunikasi ini, satelit difungsikan sebagai repeater dan pembagi jalur komunikasi agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama namun tidak ada data atau informasi yang bercampur baur. Komunikasi yang menggunakan satelit mampu menjangkau daerah yang jauh, bahkan terpencil sekalipun. Hal ini dikarenakan letak satelit tersebut berada di luar angkasa dan berjarak di atas 36.000 km di atas permukaan bumi ya. Sehingga satelit dapat menyampaikan kembali data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh. Namun masih di dalam jangkauan satelit tersebut. Negara kepulauan ataupun negara dengan daerah geografis yang berbukit-bukit seperti negara kita ini di Indonesia ya, sangatlah cocok untuk menggunakan satelit sebagai sarana atau media komunikasinya. Satelit itu sendiri merupakan sebuah stasiun relay yang diletakkan pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, sehingga satelit dapat menjangkau atau mencakup daerah luas, bahkan daerah-daerah terpencil sekalipun, yang kayak di pedesaan atau di pedalaman itu ya. Di angkasa sendiri, satelit akan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Hal ini menyebabkan satelit dapat tetap tinggal dan tidak jatuh dengan adanya gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh pergerakan satelit mengelilingi bumi yang seimbang dengan gaya tarik yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Nah, untuk satelitnya tadi kan untuk baru pengertiannya, jadi yang ini ada lagi pengertiannya kan, yaitu sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi dan bersifat modern kan, menggunakan orbit geosinkronus, orbit monia atau orbit bumi rendah. Untuk pelayanannya tetap satelit komunikasi menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi, kapal selam, optik fiber untuk aplikasi bergerak seperti komunikasi kapal laut dan pesawat terbang, di mana aplikasi teknologi lain seperti kabel tidaklah praktis atau tidak memungkinkan ya untuk berkomunikasinya tadi. Lalu di sini nanti kita akan bahas juga tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebenarnya sistem ini sebenarnya juga bisa mengawasi wilayah perairan yang ada di Indonesia ini, dan sebenarnya teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan oleh TNI Angkatan Laut ya pada tahun 2015 di seluruh KRI, Kapal Republik Indonesia, maupun kesatuan marinirnya. Sampai sejauh ini teknologinya memudahkan para prajurit Angkatan Laut dalam mengawasi wilayah maritim di Indonesia ini dari batas perairan hingga pulau-pulau terluar, dan juga dapat dioperasikan karena berbasis bantuan satelit komunikasi BRI satelit yang dalam mengorbit pada bulan Oktober tahun 2015 yang lalu. Sistem komunikasi satelit TNI Angkatan Laut ini direalisasikan dalam dua kegiatan pengembangan Siskomsatnya dengan backbone C-band untuk pendirian darat dan Siskomsat TNI Angkatan Laut dengan backbone KU band untuk KRI-nya. Pada tahapan pelaksanaannya juga TNI bekerja sama dengan PT Telkom dan PT LEN
dalam dari tahap perencanaan teknis, tahap pengembangan software hingga pengadaan hardwarenya. Syscomsat juga dapat digunakan untuk mengirimkan data surveillance system secara langsung ke pusat-pusat komando dan pusat komando markas besar secara langsung, sehingga komandan dapat dilaksanakan secara cepat. Untuk pasukan marinirnya sendiri menggunakan operasi latihan yang dilengkapi dengan mobile komunikasi satelit, radio tracking, dan backpack dari backbone KU band. Sebelumnya sistem komunikasi ini sudah diuji coba di lingkungan TNI sendiri maupun di darat maupun di unsur kapal perang menggunakan perangkat radio HF, VHF, dan UHF. Memiliki keterbatasan dalam mengawasinya karena memiliki data rate yang begitu rendah. Jadi di sini juga saya akan memberitahukan juga tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya sendiri, cakupan yang luas, satu negara maupun satu benua, bandwidth yang cukup besar, cukup lebar ya maksudnya ya. Lalu independen dari infrastruktur yang terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang begitu cepat, biaya relatif rendah per site-nya, lalu karakteristik layanan yang seragam. Nah, di sini kelemahannya itu nilai propagasi yang begitu besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer, UV front cost yang begitu tinggi, serta distance intercept, biaya komunikasi yang lebih pendek digunakan secara manual tadi ya. Dan itu saja, sekian untuk materi yang ke-13 ya, sistem komunikasi satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi ya ke materi ke-14, yaitu sistem komunikasi optik. Nah, jadi untuk penjelasannya yaitu suatu metode untuk mentransmisikan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan mengirimkan sinar atau cahaya melalui serat-serat optik pada kabel fiber optik ya, mestinya tentunya ya. Cahaya ini membentuk gelombang elektromagnetik yang dimana termodulasi untuk membawa suatu informasi. Nah, komunikasi atau dibilang sistem komunikasi optik ini bisa dibilang untuk pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1970 ya, dan juga telah merevolusi industri telekomunikasi serta menjadikannya peran penting dalam munculnya informasi. Karena keunggulannya jika dibandingkan dengan transmisi listrik, sebagian besar dari serat optik telah menggantikan jaringan inti dari kawat tembaga di negara-negara maju. Serat optik juga sudah digunakan di berbagai perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan sinyal telepon, komunikasi internet, dan sinyal televisi kabel. Biasa dibilang tuh TV kabel. Nah, para peneliti laboratorium Bell ya telah melakukan percobaan internet dan mencapai kecepatan lebih dari 100 petabyte per kilometer per detiknya dengan menggunakan serat optik dalam berkomunikasi. Proses komunikasi serat optik itu juga sudah dibilang tuh meliputi beberapa langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu membuat sinyal optik dengan melibatkan penggunaan pemancar. Biasanya itu dibuatnya pada suatu sinyal listrik. Yang kedua, menampilkan sinyal di sepanjang fiber, memastikan bahwa sinyal tersebut tidak terlalu menyimpang atau lemah. Yang ketiga itu menerima sinyal optik. Yang keempat itu mengubah sinyal menjadi listrik. Nah, ini kan baru pengertiannya ya. Nah, jadi kita akan mencari pengertian yang sesungguhnya tentang
Nah, kita kembali lagi ya ke pengertiannya ya tentang kabel fiber optiknya itu, yaitu suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Ukuran fiber optik ini sangatlah kecil dan halus, diameternya itu hanya 120 mikrometer ya, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut manusia tuh. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya yang sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan atau proses transmisi itu adalah laser atau LED ya. Jenis-jenisnya ini ada dua jenis ya, yaitu single mode dan multi mode. Nah, jadi untuk yang fiber optik yang single mode itu memiliki transmisi yang tunggal, sehingga dia menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. Baru jenis fiber optik ini memiliki ukuran yang ukuran maksudnya kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah ya atau infrared ya, dengan panjang gelombangnya itu bisa 1300 hingga 1550 nanometer. Nah, untuk multimode itu yaitu kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dengan waktu yang bersamaan karena memiliki ukuran inti yang begitu besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Nah, kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersil ya, untuk komersial lah, yang pada umumnya diakses oleh banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinyal inframerah yang memiliki panjang 850 hingga 1300 nanometer. Untuk tipe-tipe kabel fiber optik ini ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu ada tight buffer baik indoor maupun outdoor. Yang kedua itu breakout kabel mau indoor maupun outdoor ya. Yang ketiga itu aerial kabel atau self supporting. Yang keempat itu hybrid dan composite kabel. Yang kelima itu armored kabel. Yang keenam itu low smoke zero halogen kabel ya. Yang ketujuh itu ada simplex, yang kedelapan itu ada zip cord kabel. Nah, untuk fungsinya sendiri itu yang pada dasarnya sama seperti kabel lain, yaitu menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaannya itu antara fiber optik dengan kabel yang lainnya itu yaitu kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal mengakses dan transfer data. Selain itu juga short optik tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik manapun. Nah, jadi di sini kita akan membahas juga tentang kelebihan dan kekurangannya ya untuk sistem komunikasi optik ini. Kalau kelebihannya sendiri memiliki kecepatan transmisi yang tinggi hingga mencapai 1 GB per detiknya, lalu dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa bantuan penguatan sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat ya. Baru ukuran kabelnya yang begitu kecil dan sangat fleksibel, dan juga memiliki gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Tidak mengandung aliran listrik dan keamanan tingginya karena minimnya distortion. Kalau kekurangannya sendiri, biaya instalasi dan perawatannya itu lebih mahal dibanding kabel yang lain. Baru juga membutuhkan sumber cahaya yang sangat kuat. Lalu kabel harus dipasang di jalur yang berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahayanya tersebut. Demikian dari materi 14 ini. Nanti kita akan lanjut ke materi terakhir, materi 15, yaitu sistem komunikasi data. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memasuki materi 15 ya, atau bisa dibilang materi terakhir, yaitu sistem komunikasi data. Nah, pengertiannya sendiri itu yaitu merupakan sebuah pertukaran data antara dua perangkat yang perpindahannya melalui media transmisi yang tertentu. Media transmisi yang dapat digunakan sebagai media pertukaran salah satunya yaitu kabel. Pertukaran data sendiri dapat tercipta apabila perangkat yang digunakan memiliki keterkaitan satu sama lain
dalam sebuah bagian sistem komunikasi, baik lokal maupun secara luas seperti internet. Perangkat tersebut harus terdiri dari beberapa kombinasi software dan hardware. Pada dasarnya, komunikasi data itu merupakan sebuah proses pengiriman informasi di antara dua titik dengan menggunakan kode binar melalui saluran transmisi dan peralatan switching. Biasanya di antara komputer ke komputer dengan terminal ataupun komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatannya. Karakteristiknya sendiri itu dari segi pengirimannya, yang dimana sistem harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan, kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. Lalu itu dari segi akurasinya, sistem harus memberikan data yang akurat, kemudian data tersebut dia akan diubah ke dalam suatu transmisi. Setelah data sudah berubah, maka data akan meninggalkan sumber, dan data yang tidak dikoreksi pasti tidak dapat digunakan ya. Dari ketepatan waktunya sendiri, perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktunya terlambat atau terhambat ya, maka data tidak akan berguna. Hal ini semacam dapat disebut juga pengiriman transmisi per real time ya. Dari segi jitter, jitter itu merupakan komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data itu sendiri, lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata sehingga dapat menyebabkan kualitas data yang dihasilkannya akan begitu berbeda dengan yang lainnya. Kalau untuk komponen komunikasi data itu sendiri itu ada source atau yang bisa dibilang sumber untuk membangkitkan data atau informasi yang akan dikirimkan, itu berupa alat input yang terlewat pada komputer atau laptop ya. Alat ini mengubah beberapa informasi berupa audio atau informasi suara, video maupun teks menjadi satu kesatuan data yang diproses melalui sebuah sistem. Kalau untuk transmitter sendiri itu yaitu sebuah alat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari komponen pertama, yaitu sumber yang disalurkan ke sistem transmisi. Alatnya itu berbentuk seperti komputer personal yang digunakan untuk mengolah segala bentuk data. Kalau sistem transmisinya itu jalur transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan dua sistem yaitu sumber dan tujuan. Secara fisik, alat ini dapat berupa media wireline ataupun wireless ya. Kalau yang tunggal ini satu segmen jaringan perangkat pengirim penerimanya merupakan suatu jenis media yang sama. Kalau yang kompleks itu kedua perangkat pengirim dan penerima yang dihubungkan oleh satu sistem operasi yang sama. Dari segi receivernya itu di alat itu digunakan untuk menerima sinyal atau sistem transmisi dan memproses segala informasi atau data yang diperoleh oleh perangkat tujuannya. Dalam bentuk fisiknya, alat itu berupa komputer personal yang berfungsi secara umumnya. Kalau destination itu atau tujuannya ya, bisa dikatakan itu salah satu komponen yang terpenting dalam menangkap informasi atau data yang dihasilkan oleh penerima. Data yang dihasilkannya itu selanjutnya akan diubah menjadi jenis data yang sama dengan data yang dikirimkan oleh perangkat sumber. Kalau macam-macam komunikasi data itu ada dua, ada komunikasi data melalui infrastruktur terestrial ya, yang bisa dibilang tuh pertukaran datanya menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya, dan bisa dibilang ini membutuhkan banyak biaya pada pembangunan infrastrukturnya. Kalau komunikasi data melalui satelit itu pertukaran data menggunakan satelit sebagai media transmisi atau jalannya data, sehingga jangkauannya lebih luas dan tidak memakan biaya yang begitu mahal karena biaya transfernya yang lebih murah. Memiliki beberapa kelemahan. Diperhatikan juga pertukaran data akan menjadi lama ataupun lambat tergantung dengan kondisi cuaca yang ada di sekitarannya. Bentuk-bentuk komunikasi data itu pun ada dua, ada yang offline maupun online. Jadi di sini juga ada fungsi untuk tujuannya ya. Jadi berfungsi untuk menyingkat waktu pengiriman data dengan jumlah yang besar tanpa kesalahan.
penggunaan sistem komputer peralatan pendukung yang begitu memungkinkan untuk jarak jauh, mendukung sistem manajemen dalam hal pengendalian, sistem komputer yang secara terpusat dan tersebar, dapat digunakan alat komunikasi bagi orang yang memiliki lokasi geografis yang jaraknya jauh ya, mau baik di negara maupun di benua manapun, mampu menyebarkan informasi dalam jumlah yang begitu banyak dengan kecepatan yang mumpuni dan tanpa suatu kesalahan ya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya sendiri itu memungkinkan untuk mengirimkan data yang dengan jumlah yang besar tanpa ada kesalahan yang tadi ya, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain, memungkinkan pengguna komputernya itu secara terpusat maupun secara tersebar dalam desentralisasi maupun sentralisasi, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data di dalam sistem komputernya, mendapatkan data langsung dari sumbernya, menghemat waktu untuk mengolah datanya. Kalau untuk kekurangannya sendiri, call setupnya memerlukan beberapa detik maupun beberapa menit, kecepatan data yang terbatas tergantung besar data yang dikirimkan, keterbatasan bandwidth, lalu tidak cocok untuk trafik yang besar, adanya delay propagasi via satelit, beban sistem yang diberikan untuk pengiriman data dengan melewati media transmisi tertentu, faktor manusia atau dibilang brainware ya. Mungkin itu saja. Sekian materi saya untuk yang materi terakhirnya 5 atau materi 15 nya sistem komunikasi data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.